Kasih karunia Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu, bahwa kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu yang menolong kami. Kasih karunia-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kasih karunia-Mu yang memberikan kami kebahagiaan. Kasih karunia-Mu yang memberikan kami sukacita. Kasih karunia-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Berfirmanlah, jadikan kami kuat di dalam Tuhan. Jadikan kami kuat dalam iman kami. Mari Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, dan bawa kami untuk hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berfirmanlah dan jadikanlah kami sehat, jadikanlah kami sembuh. Kami hidup oleh karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu yang luar biasa. Coba lihat kiri kanan, muka belakang, berikan senyum yang paling baik. Haleluya. Ya, senang. Ini kali pertama saya ada di sini, betul kan? Ya, 2 minggu lalu ibadah sore. Ya. Nah, tadi sudah disebut nama saya Heinze Kopstan. Heinze itu punya arti Bapak Ibu. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya harus jelaskan dulu ya secara singkat. Hein itu anak laki-laki. C itu yang disayang. Jadi Heinze itu anak laki-laki yang disayang. Karena di mana-mana saya banyak disayang Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Nah, saya seorang pendeta di Makassar ini. Saya sekretaris Badan Pekerja Daerah GBI Sulsel di sini, dan juga saya seorang dosen. Ya, saya dosen tetap di STTII Bali. Ya, jauh ya, bukan di sini, tapi di Bali. Ya, saya ngajar banyak hal. Ya, biasanya saya ngajar teologi perjanjian baru, ngajar filsafat, ngajar konseling, ya, ngajar psikologi juga ya. Nah, karena memang bidang saya ada di sekitar situ. Oke, istri saya satu paling cantik sedunia. Anak saya 2, yang pertama pria, yang kedua laki-laki. Ya. Haleluya. Oke, ya, saudara, kalau kita baca Alkitab, kita kenal ada kisah seorang wanita yang lagi mengambil air di sumur Yakub. Dalam Yohanes pasal yang keempat, wanita ini mengambil air di sumur Yakub pada siang hari sekitar jam 12 siang. Kenapa demikian? Karena kehidupannya itu tidak benar. Ketika dia mengambil air kan biasanya pagi-pagi. Ketika pagi hari dia mendapatkan cemoohan. Jadi paling baik pada siang hari. Jadi suatu kali Yesus sedang dalam perjalanan dan wanita ini ada di daerah Samaria. Seharusnya orang Israel dan orang Samaria tidak baku cocok, baku musuh. Tapi kemudian Yesus tiba-tiba menyimpang dan mengambil jalan ke Samaria. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus tiba di sumur Yakub ini dan ketemu dengan wanita ini dan berkata, berikan aku minum. Nah, lewat percakapan dengan Yesus, wanita ini akhirnya disebutkan oleh para ahli, dikatakan namanya adalah Potini. Wanita ini adalah Potini, rasul wanita pertama. Ya, Potini ini kemudian mengalami perubahan kehidupan. Dia bertobat, lalu kemudian dia pergi ke kampungnya dan memberitakan bahwa aku sudah bertemu Sang Mesias. Lalu kemudian orang-orang sekampung datang. Nah, yang saya ingin katakan di sini, bahwa seringkali kita dalam kehidupan ini ada kasih karunia Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Nah,
jadi judul saya pada pagi hari ini adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kalau yang suka judul-judul ya, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan ini dialami oleh Potini ini. Siapa Potini ini? Dia punya 5 suami plus 1. Ya, yang 5 sudah dia tinggalkan, tinggal 1 lagi di rumah. Berarti berapa itu? Anang. Ya, Anang. Nah, begitu banyak saudara, ya, dan ini bukan suaminya, ini kumpul kebonya, kumpul tedongnya, ya, ini. Nah, lalu kemudian dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami kasih karunia Tuhan, dia mengalami keselamatan, dia mengalami pertobatan, dia mengalami perubahan kehidupan. Nah, ini kisah yang luar biasa. Dan saya percaya kita juga mengalami kasih karunia Tuhan. Betul kan? Siapa kita sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus? Ya, saya memang dibesarkan dari keluarga Kristen. Tapi keluarga yang sangat keras. Papi saya itu sangat keras. Kalau 3 kali dia panggil nama saya, ya, dan saya kan ada lagu Pantai Costa dulu. Dengar dia panggil nama saya. Kalau 3 kali saya tidak jawab ya, sudah. Kalau bukan rotan yang melayang, kaki yang melayang. Saya rasa minder, saya bergaul banyaknya. Saya kalau merokok dulu, itu bukan rokok yang ini, 3 susun rokok dengan 3 macam merek yang berbeda. Ya, disambung-sambung. Ya, itulah kehidupan, mabuk, ya. Ada lagu saguer manis pahit, itu kan. 1 sloki bikin cerah pikiran. 2 sloki bikin mata terang, betul? 3 sloki bikin berani bicara. 4 sloki bikin berani emosi. 5 sloki itu yang bikin masuk God. Lalu kemudian orang bertanya, kenapa kau di sini? Dalam God. Orang bilang, ini mabuk bilang, ya Pastor, emangnya kau punya God kah? Oke. Jadi secara umum kasih karunia itu mengandung 2 pengertian. Yang pertama itu sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan, kesukaan, sukacita, kehangatan ya dalam berhubungan. Lalu ada pengertian yang lain. Kasih karunia merupakan suatu maksud yang baik, ada kebaikan, ada cinta kasih. Tetapi menurut kebenaran firman Tuhan, kasih karunia adalah kuasa Allah lewat Roh Kudus yang selalu menyertai orang percaya dalam apa? Melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ada penyertaan Tuhan di situ. Ada penyertaan Roh Kudus di situ. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Kita ini siapa? Siapakah kita, Bapak Ibu? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Siapa kita? Orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan, yang tidak layak untuk menerima keselamatan, tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita dilayakkan untuk menerima keselamatan itu. Betul kan? Amin. Katakan kiri kanan, kamu sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan melayakkanmu. Itu kasih karunia. Amin. Nah, 1 Korintus 15 ayat 10 berkata begini. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Siapa orang ini? Paulus. Paulus berkata, aku adalah rasul yang paling hina. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Paulus ada karena kasih karunia Tuhan. Dia dulu penganiaya jemaat, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, kasih karunia Tuhan dia alami. Amin. Kasih karunia ini yang telah memelihara kehidupan kita. Kasih karunia ini dianugerahkan dalam kehidupan kita supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Paulus mengatakan begini, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Kehidupan kita sekarang ini ada karena kasih karunia Allah. Kehidupan kita yang ada hari ini karena kasih karunia Allah. Amin. Kasih karunia Allah. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena siapa kita. Kasih karunia Allah. Karena itu Paulus mengatakan, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Nah, kadang-kadang orang Kristen tidak menyadari. Orang yang percaya kepada Yesus, katanya percaya Yesus, tapi tidak menyadari ketika datang tawaran. Seorang gadis yang belum punya pasangan hidup, usia sudah memasuki 25 tahun ke atas. Ketika datang seorang cowok dengan latar belakang agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Dia menyatakan cinta. I lapo-lapo you. You lapo-lapo me? Menyatakan cinta. Karena tidak ada lagi pilihan yang lain. Dia kemudian meninggalkan imannya dan menyambut cinta sang cowok ini. Lalu kemudian ada pejabat stagnasi pada kedudukannya, stagnan di situ, tidak naik-naik. Lalu kemudian datang tawaran, kamu boleh naik, kamu akan menjadi pemimpin, kamu akan menjadi ketua departemen, kamu akan menjadi big boss-nya di sini kalau kamu meninggalkan imanmu. Nah, dunia mengiming-imingi hal-hal yang secara daging memang enak, tapi kita harus meninggalkan kasih karunia itu. Karena itu hati-hati dengan tawaran dunia. Kita tidak sadar diiringi ke sana. Karena apa? Money. Uang, kedudukan, harta, kekayaan, tahta, apalagi pasangan. Nah ini dia. Makanya 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang kedua, Paulus menuliskan di sini dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang kedua, dikatakan di situ, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Hari ini. Kalau kita yakini kebenaran firman Tuhan, kapan saya diselamatkan? Kapan saya ditolong oleh Tuhan? Percaya.
hari ini. Hari inilah waktu perkenanan itu. Hari inilah hari pertolongan Tuhan. Hari inilah hari penyelamatan Tuhan. Tetapi Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus. Oh, siapa jemaat di Korintus ini? Jemaat di Korintus adalah jemaat yang penuh dengan karunia. Mereka orang-orang hebat. Ya, mereka orang-orang Kristen yang luar biasa. Tapi Paulus berkata, jangan kamu membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan karena cara hidup kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan karena kita punya perkataan yang tidak baik, kemudian kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai karena pikiran kita tidak baik, kita selalu berpikir hal-hal yang tidak baik, kita kemudian menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Oh ya, biasanya cara berpikir kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setuju? Betul? Perkataan yang kita keluarkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan kita, walaupun kita sudah jadi orang Kristen, biasanya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Tapi dalam tindakan kita, hai suami-suami, kandato istrimu. Betul? Istri-istri, tunduklah kepada suami. Tapi pada kenyataan, istri-istri anduk dan cerewet kepada suami. Betul? Yang senyum-senyum. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Betul? Betul apa betul? Betul. Ya kan? Nah, karena itu Paulus menasihatkan. Karena jemaat di Korintus ini jemaat yang tinggal satu langkah lagi masuk surga. Ada di surga. Karunia luar biasa. Jadi, kadang-kadang karena punya karunia, punya talenta yang luar biasa, dipakai Tuhan, kita cenderung tidak menghargai lagi kasih karunia Tuhan. Kita hidup semau-mau kita. Betul? Haleluya. Nah, karena itu mari jangan sia-siakan. Jangan kita buang mutiara yang berharga ini. Kasih karunia itu kita perlukan dalam kehidupan kita. Kasih karunia adalah penyertaan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita tidak disertai Tuhan, kita mungkin tidak akan ada pada hari ini sebagaimana kita ada. Tapi kan ada masalah, ada sakit penyakit, anak saya, istri saya, suami saya, ada masalah dalam keluarga, bahkan keuangan saya, dompet saya, tong kosong berbunyi nyaring. Saudara, kasih karunia lebih daripada itu. Kalau saudara masih bisa bernafas, buka mata hari ini, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Kadang-kadang memang kita harus melewati lembah kekelaman. Tapi sekalipun kita melewati lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan menyertai kita. Itu kasih karunia. Kasih karunia membuat kita kuat. Kasih karunia membuat kita mampu untuk menghadapi segala tantangan, masalah kehidupan. Itu kasih karunia. Karena itu jangan sia-siakan. Ketika kita menghargai kasih karunia dan kita berseru, Yesus tolong saya. Kalaulah ditolong, saya
juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Nah, kasih karunia ini yang menyelamatkan kita. Betul? Karena kasih karunia kita diselamatkan. Bahkan karena kasih karunia kita disertai Tuhan. Dan karena kasih karunia pun kita akan hidup dalam kekekalan. Karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahwa ketika kita diselamatkan dalam Efesus 2 ayat 8-9, keselamatan itu bukan karena siapa kita. Keselamatan itu bukan karena saya kaya, saya memberikan persembahan banyak di gereja. Keselamatan itu bukan karena saya jago main musik, saya jago nyanyi, sehingga saya ketika melayani, malaikat iri lihat saya, dan saya diselamatkan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh apa? Respon kita kepada kasih karunia itu. Respon kita apa? Iman kita, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, karya Kristus di kayu salib, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pengorbanannya itu adalah kasihnya kepada kita. Respon kita adalah percaya. Bukan karena perbuatan kita. Dunia dan yang lain mengajarkan, kalau kamu mau diselamatkan, berbuat baik. Betul? Bukan perbuatan kita, tapi dalam kekristenan, bukan perbuatan kita membawa kita kepada keselamatan. Oh ya, kita tidak bisa membeli keselamatan. Kita tidak bisa membeli penghapusan dosa. Tapi karena kasih karunia. Nah, ini dia. Keselamatan adalah kasih karunia. Bukan karena siapa kita. Karena itu bagaimana kita menghargai kasih karunia. Betul? Bagaimana kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan? Begini. Orang yang berbuat baik belum tentu perbuatannya, dan perbuatannya ini tidak membawa dia kepada keselamatan. Tetapi kalau kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Perbuatan baik kita tidak membawa kita kepada keselamatan, tapi kalau kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Ini adalah menghargai kasih karunia. Coba kita lihat. Ayat yang ke-10 dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah. Bapak Ibu diciptakan atau karena terjadi proses evolusi. Dari apa? Monyet jadi manusia. Atau Bapak Ibu percaya kita ini diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan atau proses evolusi? Diciptakan, puji Tuhan. Ya,
Tapi saya juga tidak pernah melihat monyet jadi manusia. Betul kan? Selama saya hidup, kecuali cerita lutung kasarung, cerita apa lagi? Itu Sunggokong, ya, cerita-cerita seperti itu. Kita ini buatan Allah. Tapi kemudian karena dosa, kita menjadi hamba dosa. Nah, untuk kembali diselamatkan, kita harus percaya kepada Yesus, mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Karena itu kita ini bukan hanya sekedar buatan Allah, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ketika kita sudah diselamatkan, tujuannya bukan hanya untuk berdoa saja. Tujuannya bukan hanya untuk beribadah. Tapi tujuannya adalah melakukan perbuatan baik. Doa adalah perbuatan baik, betul? Beribadah adalah perbuatan baik, betul? Melayani Tuhan adalah perbuatan baik, betul? Memberi makan orang yang kesusahan, perbuatan baik? Baik. Nah, memberi makan pengemis, perbuatan baik? Menceritai orang adalah perbuatan baik? Bukan. Iya kan? Memfitnah, mendustai, bukan perbuatan baik. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik, kita menghargai kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti dalam kehidupan kita ini, ketika kita diciptakan dan kita kemudian dilahirbarukan oleh karya Kristus, ada diinstal apa? Perbuatan baik dalam kehidupan kita. Tuhan install, Tuhan kasih masuk programnya, APK-nya, aplikasinya. Ya, Tuhan kasih masuk dalam kehidupan kita. Nah, Ia mau supaya kita hidup di dalam mana? Dalam apa ini? Dalam Yesus. Kita sudah ada di dalam Yesus. Dia mau kita hidup dalam perbuatan baik. Aha, iya kan? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam siapa? Ia sudah mempersiapkan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Dia mau kita melakukan perbuatan baik dan hidup di dalam melakukan perbuatan baik. Kenapa harus melakukan perbuatan baik? Ayat terakhir. Kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Matius pasal 5. Kalau nggak salah ayat 16, coba. Matius 5 ayat 16. Ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana? Bagaimana supaya terang kita bercahaya? Bagaimana supaya terang kita bercahaya di depan banyak orang? Firman Tuhan katakan, dengan melakukan perbuatan baik. Amin. Amin. Supaya orang yang melihat kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik ini dengan motivasi, bukan supaya saya terkenal. Saya masuk di Instagram, saya masuk di Facebook. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik, motivasinya adalah ketika kita melakukan, ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menghargai kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita melakukan perbuatan baik, supaya orang-orang memuliakan Bapa di sorga melalui kehidupan kita. Amin.
Amin. Mulai hari ini, jemaat Glow di tempat ini berbuat baiklah kepada semua orang. Ya, jangan suka ceritai semua orang. Jangan suka orang Manado bilang kongcudu. Apa itu kongcudu? Jangan suka apa? Iri hati sama orang lain, gosipin orang lain. Itu bukan perbuatan baik. Setuju? Setuju? Katakan sama kiri kanan, kamu diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Aha. Kalau tetangga kesusahan, berbuat baiklah. Amin. 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 Nah, kalau gereja lagi butuh dana untuk pembangunan, berbuat baiklah. Setuju? Kalau Pak Marlon butuh makan, berbuat baiklah. Ya, traktir dia. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah tahu, kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita harus menghargai kasih karunia Tuhan lewat apa? Berbuat baik. Karena dengan berbuat baik, Bapa di sorga dimuliakan. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Ini perbuatan baik, kasih Tuhan dalam kehidupan kita.